Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 112, mengungkapkan kebenaran. Setelah kepergian Sania, Kiara pun mengurung diri di kamar. Gadis itu mengira jika Jiro saat ini sedang kencan dengan Sania di belakangnya. Padahal sebelumnya Jiro berjanji akan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya wanitanya. Namun kenyataannya, seperti yang dikatakan Sania, jika malam ini justru Jiro sedang berkencan dengan Sania, wanita yang dijodohkan oleh Tuan Jordi untuk Jiro. Tok tok tok. Tiba-tiba Kiara mendengar suara ketukan pintu kamarnya. Awalnya Kiara sangat malas untuk membuka pintu, karena menganggap jika yang mengetuknya adalah Bik Sia, dan saat ini Kiara sedang benar-benar bad mood. Tapi setelah mendengar suara di balik pintu, barulah Kiara bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah membukakan pintu kamar. "Kiara, ini aku, buka pintunya sayang," teriak Jiro dari luar kamar Kiara. "Jiro, kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia kencan dengan Kak Sania nanti malam? Lalu dengan siapa Kak Sania saat ini berada?" batin Kiara. "Tok tok tok. Sayang, jangan memaksaku untuk membuka sendiri pintu ini, karena jika itu terjadi, maka ceritanya akan berbeda," ucap Jiro lagi. "Ceklek, kenapa pulang? Bukankah harusnya kau kencan dengan Kak Sania?" ucap Kiara yang saat ini sudah membuka pintu kamarnya. "Kau cemburu? Ucap Jiro yang langsung nyelonong masuk ke kamar Kiara sembari membawa paper bag berukuran lumayan besar dan diletakkan di atas meja rias Kiara. "Siapa yang cemburu? Aku hanya bertanya," ketus Kiara dengan nada tinggi. Dengan cepat Jiro pun langsung menutup pintu kamar Kiara dan membopongnya untuk masuk ke kamar mandi bersamanya, membuat Kiara berteriak untuk meminta turun, karena saat ini hatinya masih kesal karena mengira Jiro benar-benar akan melakukan kencan malam ini dengan Sania. Lepaskan aku Jiro, turunkan aku. Kenapa kau membawaku ke kamar mandi? Kau mau membunuhku ya?" celetuk Kiara. "Kita akan mandi bersama, dan setelah itu aku akan mengajakmu ke suatu tempat," ucap Jiro. "Lalu bagaimana dengan Kak Sania? Bukankah kau akan kencan dengannya?" ucap Kiara dengan senyum sinis di wajahnya yang nampak tidak menyukai pembicaraan Jiro terhadapnya. "Yang akan kencan malam ini bukan aku, tapi Max dengan Sania. Apa kau tidak melihat jika yang menjemput Sania adalah Max, bukan aku? Aku hanya akan menjemput bidadariku, cintaku, dan wanitaku, yaitu kamu. Jadi berhentilah mengomeliku, walau aku tahu bentuk omelanmu karena rasa cemburumu padaku," ucap Jiro panjang lebar menjelaskannya pada Kiara, sembari diakhiri dengan colekan jari telunjuk ke arah hidung dan mulut Kiara. "Max, tapi bagaimana bisa? Lalu kau akan mengajakku kemana malam ini? Aku sudah Belum selesai Kiara berucap, mulutnya pun sudah tenggelam penuh, hingga Kiara tidak bisa lagi melanjutkan ucapannya, yang sebenarnya masih banyak pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Jiro membesarkan guyuran air shower hingga membasahi badannya dan juga Kiara. Untuk selanjutnya, bisa dibayangkan sendiri apa yang terjadi. Yang pasti saat ini, Jiro lebih menggunakan kurir ekspres yang begitu kilat menurutnya. Namun menurut Kiara, tetap membuatnya terengap-engap sampai keringat bercampur dengan guyuran air shower yang membasahinya. "Tidak Jiro, aku bisa jalan sendiri," ucap Kiara menolak ketika tangan Jiro hendak kembali membopongnya keluar dari kamar mandi. "Tidak, aku tidak ingin kau kelelahan, karena malam ini kita akan melewati malam panjang setelah kita menghadiri undangan makan malam,"
ucap Jiro. Undangan makan malam? Siapa yang mengundang kita makan malam? Tanya Kiara. Namun Jiro memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan demi pertanyaan yang selalu keluar dari mulut Kiara. Jiro langsung mengangkat badan Kiara hingga melayang di udara dan menurunkannya setelah berada di kamar. Pakailah semua yang aku siapkan padamu dan berdandanlah yang cantik untukku, ucap Jiro. Jadi menurutmu aku tidak cantik biasanya? Ucap Kiara dengan mulut mengerucut. Jiro tidak menjawab pertanyaan Kiara, hanya meresponnya dengan melingkarkan tangannya saja di bagian perut Kiara dengan erat, sembari menggigit kecil bagian bahunya. Kau bisa merasakannya kan, bagaimana kau ini di mataku? Pakailah pakaianmu, atau kau ingin aku mengulangi yang tadi dengan waktu lebih lama? Ucap Jiro. Jiro pun keluar dari kamar Kiara untuk memberi waktu bagi Kiara mempersiapkan semuanya sebelum mereka menghadiri undangan Tuan Kiyoshi untuk makan malam. Beberapa saat Kiara mempersiapkannya hingga akhirnya Kiara keluar dengan memakai gaun berwarna merah yang terlihat sangat cantik sesuai dengan umurnya. Gaun yang hanya setinggi lutut menampilkan bagian betis yang semakin memperlihatkan dirinya imut seperti wajah anak SMP. Kau sangat cantik, Kiaraku. Jiro menemplok seperti seekor lalat kepada Kiara sebelum keduanya keluar dari mansion untuk menaiki mobil menuju ke tempat di mana undangan itu berada. Kiara, tidak jadi berangkat jika kau seperti ini terus dan make upku akan berantakan, ucap Kiara. Maafkan aku selalu terbius olehmu, jawab Jiro. Keduanya kemudian keluar dari mansion untuk menuju ke sebuah restoran elit di kota ini. Beberapa saat kemudian keduanya sampai dan berjalan memasuki restoran tersebut. Kenapa kau tidak memelukku, Jiro? Tanya Kiara ketika tangan Jiro terlepas dari pinggang rampingnya. Kita akan menghadiri makan malam Tuan Kiyoshi, dan aku tidak mau semua orang memandangmu sebelah mata sebelum aku mengumumkan pernikahan kita secara resmi, jawab Jiro. Bagaimana dengan Axel? Lanjut Kiara. Kau milikku dan itu sudah menjadi hak mutlakku, jawab Jiro lagi. Kiara nampak senang dengan jawaban Jiro saat ini. Keduanya pun terus berjalan hingga masuk ke dalam ruang VIP yang sudah disiapkan oleh Tuan Kiyoshi. Keluarga Tuan Kiyoshi pun sudah berada di sana semua, termasuk juga Axel dan Sherin. Hanya saja tatapan Angeline terlihat begitu terperanjat ketika melihat Jiro dan Kiara masuk. Ada wajah kecemasan yang bisa ditangkap dari wanita parubaya yang masih nampak cantik itu. Silakan duduk Tuan Jiro, Kiara, ucap Tuan Kiyoshi. Tatapan mata Tuan Kiyoshi begitu lekat menatap ke arah Kiara. Ingin rasanya saat ini juga pria parubaya itu langsung memeluk erat putrinya. Sedangkan Jiro yang melihat tatapan Tuan Kiyoshi pada Kiara yang terlihat tidak biasanya itu begitu merasa risih, seolah tidak terima. Namun Jiro berusaha keras untuk tenang dan menutupi semuanya. Laki-laki itu, dia adalah pria tempat mama berselingkuh dari papa. Aku muak sekali malam ini, batin Sherin dengan menatap tajam bergantian ke arah Angeline dan juga Jiro. Kiaraku, malam ini seperti biasanya, kau nampak cantik sekali. Bisakah aku menggapaimu, Kiara? Bisakah aku memetik wajah cantikmu untuk menjadi milikku? Batin Axel yang tidak henti-hentinya menatap wajah Kiara yang saat ini berada di sebelah Jiro. Tuan Jiro, Kiara, dan keluargaku, sebenarnya ada hal penting yang akan aku sampaikan malam ini. Kenapa aku dengan sengaja mengundang kalian makan malam? Ucap Tuan Kiyoshi dengan serius. Mengenai apa Tuan Kiyoshi? Tanya Jiro. Tuan Kiyoshi tidak menjawab, melainkan hanya menyuruh asisten Jim untuk menyerahkan hasil tes DNA
antara dirinya dengan Kiara kepada Jiro.